Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita tahun ini di bulan suci Ramadan ini alhamdulillah diberikan oleh Allah panjang umur, sehat, dan insya Allah diberikan kekuatan sampai 30 hari ke depan kita melaksanakan ibadah puasa. Ada 7 hal, 7 kebiasaan Rasulullah yang perlu kita praktekkan, yang perlu kita jadikan Ramadan ini untuk momentum awal kita untuk mengikuti 7 kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja 7 itu? Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat tahajud. Kita tahu bahwa tahajud ini adalah sholat yang paling utama setelah sholat maktubah atau sholat 5 waktu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Bersolatlah tahajud kamu sebagai tambahan bagimu. Asa ayyakuna asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah mengangkat derajat kamu ke dalam yang mulia atau mahmud. Tahajud ini Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang berbahagia, walaupun rakaatain, walaupun 2 rakaat, mari kita ikuti kebiasaan Rasulullah SAW sampai kita bisa melaksanakan sholat subuh berjemaah di masjid, atau ibu-ibu bisa berjemaah dengan suami atau dengan anak bujangnya di rumah masing-masing. Ada hal yang tersembunyi juga di sholat fajar atau sholat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Momentum puasa ini mari kita jadikan kebangkitan kita, motivasi kita untuk melaksanakan sholat tahajud. Kebiasaan Nabi yang kedua, dan Nabi mengatakan al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan 4 orang. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang sering membaca Al-Quran. Yang kedua hafidhul lisan, orang yang sering senang menjaga lisannya dari hal-hal yang tidak baik. Yang ketiga wa mut'imil ji'an, memberikan makan kepada orang miskin. Dan yang terakhir adalah was-shaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mari kita jadikan Ramadan ini menjadi bulan yang benar-benar kita bisa gunakan sekuat mungkin untuk melaksanakan pembacaan Al-Quran. Ada yang punya semangat untuk 1 hari 1 juz, sehingga 1 bulan ini dia bisa melaksanakan khataman 1 kali. Ada yang sehari 5 juz, ada yang 3 juz. Monggo-monggo. Yang penting kita semua menjadikan Ramadan ini sebagai bulan Al-Quran juga, di mana kita selalu senang membaca Al-Quranul Karim. Yang ketiga, Rasulullah tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat berjemaah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sholatul jamaah afdal min sholatil fardhi bi 70 wa 20 darajah. Berpuasa salat berjemaah itu lebih afdal, pahalanya lebih banyak timbang salat sendirian sebanyak 27 derajat. Ini kita jadikan Ramadan ini sebagai momen untuk memperbanyak salat di masjid secara berjemaah, tapi tidak hanya saja di bulan Ramadan, tapi nanti bulan-bulan berikutnya kita istiqomah melaksanakan salat berjemaah. Dan kita sekarang bersyukur ya, di mana saja, di mall,
di perkantoran sudah banyak tersedia fasilitas musola, fasilitas ruangan, fasilitas masjid untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah. Yang berikutnya, yang keempat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat duha. Sholat duha ini juga menjadi sedekah bagi 360 sendi-sendi yang ada di tubuh kita. Bertambah dan rezeki kita menjadi barokah. Sholat duha walaupun 2 rakaat. Yang berikutnya, Rasulullah tidak pernah meninggalkan wudhu, menjaga wudhu, dawam wudhu. Para sufi, para kaum tasawuf, thariqah, itu mereka rata-rata menjaga wudhu. Menjaga wudhu membuat hati bersih, membuat pikiran jernih. Mari kita lakukan, kita istiqomahkan, kita ittiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga wudhu. Yang nomor 6, sedekah. Rasulullah mengatakan bersedekah walaupun hanya 1 biji kurma. Maka di bulan Ramadan ini mari kita sedekah semampu kita, sebisa kita. Tidak mesti banyak, tapi sedikit, tapi istiqomah. Itu lebih baik. Dan terakhir, Rasulullah tidak pernah meninggalkan yang namanya istighfar. Bacaan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rasulullah yang maksum saja 70 kali dalam sehari beliau berzikir, meminta ampun dengan istighfar. Nah, kita yang manusia biasa yang tempatnya salah dan banyak dosa ini, mari kita dawamkan berzikir, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Semoga Ramadan kita ini diberikan oleh Allah kekuatan. Semoga Ramadan kita ini membawa dan membawa rahmat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.